Di video bagian pertama tentang Sambo licik dan pengecut ini, saya sudah jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan mereka di TKP. Mulai dari Sambo masuk ke gerbang pemisah antara komplek pertambangan dan komplek Polri yang sudah ada orang tersebut menjaga atau membuka tutup gerbang tersebut. Kemudian mobil Sambo mendekati garasi atau pintu pagar garasi, bukan untuk turun tetapi justru mendrop azan romer. Lah ini majikannya siapa? Azan romer kah atau Ferdi Sambo? Biasanya yang di drop itu majikan. Lah ini malah majikannya malah azan romer yang ajudan turun duluan. Tetapi azan romer turun itu bukan dalam rangka menunggu Ferdi Sambo untuk turun, melainkan untuk bertemu dengan Ricky Rizal. Dan setelah selesai dengan Ricky Rizal, maka Roman menuju mobil Ferdi Sambo yang diparkir justru menjauhi pagar garasi. Ini yang dikatakan majikannya siapa? Sambo atau azan romer? Karena Sambo menjauhi lokasi, tentu perjalanannya lebih jauh ke dalam rumah TKP. Selanjutnya di video tersebut, linknya ada di kolom deskripsi. Bagi yang belum menonton, silakan nonton di linknya di kolom deskripsi. Azan romer melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya untuk menutup-nutupi kejadian dengan cara peledakan petasan yang diatur iramanya sehingga bareng dengan penembakan pertama yang dilakukan oleh Richard Eliezer. Nah, di dalam video bagian kedua ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari video bagian pertama, yaitu proses penembakan babak kedua. Kemudian proses di Magelang, apa sebetulnya yang terjadi di Magelang. Kemudian alasan apa sih yang membuat Sambo yang masuk akal ini membunuh Joshua? Apakah kekerasan seksual, pelecehan seksual, perselingkuhan, atau justru alasan lain yang lebih masuk akal? Misalnya contohnya, apakah judi online ataukah narkoba? Karena narkoba menurut laporan PPATK diduga ada transaksi dana narkoba sebesar 400 triliun lebih antara tahun 2016 sampai tahun 2021. Ini jauh lebih besar dibandingkan dengan transaksi yang berkaitan dengan judi online. Oke teman-teman, langsung saja saya sajikan video bagian kedua tentang kelicikan dan pengecutnya seorang Ferdi Sambo, bintang 2, tapi tidak punya nyali untuk menghadapi brigadir. Nah, di sini kita lihat Romer memberi kode ke tukang somai gadungan. Romer, Prayogi, dan Kodir menunggu instruksi selanjutnya. Nah, Romer memasuki garasi, tentu bertanya kepada Ricky Rizal. Kemudian Kodir menginstruksikan pasukan siap di belakang kamera untuk acara selanjutnya. Nah, Romer kembali keluar dari garasi untuk penyalaan petasan kedua, petasan super big. Kodir berjalan santai. Ini yang dikatakan si Romer, katanya dia mendengar suara letusan dari depan. Bego betul Romer ini, atau orang-orang yang percaya sama dia yang bego? Nah, kemudian Romer memasuki pintu pagar, bahan persiapan untuk melakukan peledakan petasan yang kedua. Kodir Diryanto menunggu di luar karena takut terhadap tembakan. Nah, lihat, Romer mundur. Begitu Ferdi Sambo menembak, Romer maju. Saya ulang berkali-kali ini. Ini namanya lari eksekusi. Kalau tadi goyang eksekusi, ini lari eksekusinya Romer.
Jadi bukan Romer itu kaget mendengar suara tembakan, tapi dia sudah mempersiapkan irama petasan beserta tembakan itu bareng. Tapi keterangan dia di persidangan, dia mengatakan kaget mendengar suara tembakan. Kan bego si Romer ini. Dia adalah perencana, sama seperti Sambo. Nah, Prayogi di belakang mobil muter, nanti akan masuk ke dalam pagar juga. Lihat kertas ini, hasil dari ledakan kedua. Jadi ada 2 kali penembakan, persis seperti keterangan Barada Richard Eliezer. Yang pertama dilakukan oleh Richard Eliezer terhadap korban, yang kedua dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap korban. 2 kali runtutan petasan. Nah, ini jelas terlihat kertasnya jatuh. Berikutnya, setelah tembakan, Ferdy Sambo keluar, berada tepat di depan mobilnya Putri Chandrawati. Saya ulangi lagi, ini dia keluar. Untuk apa dia keluar? Untuk mengganti bajunya yang nantinya akan dibawa oleh Ricky Rizal ke Saguling. Nah, kemudian dia masuk lagi ke pagar tersebut. Ini jelas kan? Karena ini menggunakan baju yang berwarna putih. Tidak mungkin Brigadir J, sebab Brigadir J sudah tewas. Dalam kamera dengan resolusi yang sangat rendah ini, baju putih itu ya sudah pastilah Ferdy Sambo. Nah, pada akhirnya dengan tenangnya mempersiapkan sampai di persidangan ini peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Demikian juga dengan Prayogi yang mendatangi Farhan ini. Sedangkan dalam keterangan Farhan di persidangan, dia mengatakan dia yang mendatangi Prayogi 3 menit untuk menanyakan kapan berangkatnya. Inilah yang saya katakan, sidang ini isinya halu, mempersoalkan yang tidak ada, mempersoalkan pelecehan seksual, mempersoalkan yang tidak ada, halu. Nah, Dirianto masuk ke dalam pagar, kemudian Prayogi mematikan lampu mobil karena memang lampu mobil ini dinyalakan pada saat proses eksekusi untuk membuat kesulitan kamera menangkap situasi. Dan dilihat di sini, Kodir memberikan sesuatu barang bukti kepada Prayogi. Prayogi lari membawa barang bukti tersebut. Tukang somai ini lewat untuk mengambil bukti CCTV yang akan dibawa ke Saguling, DVR CCTV. DVR ini nanti akan dibawa oleh Susi. Jadi Susi pun berada di sekitar TKP.
Nah, Ferdi Sambo keluar beserta Azan Romer. Jadi bukan Ferdi Sambo keluar dengan Putri Chandrawati, tapi beserta Azan Romer. Barulah kemudian Putri Chandrawati, Ricky Rizal di sebelah supir setelah memasukkan bajunya Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo, menutup mobil. Kodir lari membawa HP Yosua. Kemana? Bukan ke nomor 54, tetapi itu di belakang pagar itu sudah komplek pertambangan. Kodir menuju ke Jalan Saguling 3, rumah dinasnya Ferdi Sambo. Suami saudara, ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diungkit-ungkit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini, peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Jelas saja apa yang dikatakan oleh Kombes Pol Sugeng Putut yang merupakan rekan Sambo waktu menjalani taruna di kepolisian maupun di divisi propam, meskipun pangkatnya sekarang di bawah, sebelum ini di bawah Ferdi Sambo, bahwa kasus ini adalah ilusi. Yang di Magelang ini ilusi, ini mengada-ada. Sekarang saya ajak Anda ke tempat tinggal di mana dikatakan Yosua di lokasi tersebut pada tanggal 4 dan tanggal 7 melakukan pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Nah, di sini kita saksikan inilah rumah-rumahnya. Untuk ukuran luas, rumah ini sangat kecil. Paling saya perkirakan tipenya, luas tanahnya ini sekitar 120 meter persegi atau 9 dikali 13 atau dikali 14 meter. Artinya panjangnya dari belakang ke depan itu sekitar 12 meter, sedangkan lebarnya kurang dari 9 meter. Nah, ini dalamnya lebih kecil lagi. Mungkin dari pintu depan ke pintu belakang tidak mencapai sekitar 7 meter. Lantas bagaimana pengakuan Kuat Ma'ruf? Dia berkejar-kejaran dengan almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Apakah kita bisa percaya? Memang Brigadir Yosua Huta Barat ini tingginya berapa? 15 cm, Kuat Ma'ruf 10 cm, sehingga bisa berkejaran-kejaran di ruangan yang panjangnya saja tidak mencapai, di dalam itu tidak mencapai 7 meter, panjangnya tidak mencapai 7 meter. Nah, kalau Brigadir Yosua tingginya 15 cm, Kuat Ma'ruf 10 cm, bolehlah mereka kejar-kejaran di dalam. Atau kalau tuyul seperti di film-film, bisa di ruangan ini yang kecil ini kejar-kejaran. Akan tetapi jika memang Kuat Ma'ruf mengatakan ada kejar-kejaran antara dia dan Brigadir Yosua di rumah sekecil ini, itulah yang disebut dongeng. Dan kita mau saja dibodohi oleh Kuat Ma'ruf yang sangat ganteng ini loh, mampu membodohi seluruh Indonesia, kejar-kejaran di ruangan yang kecil. Artinya pada tanggal 4 tersebut tidak terjadi apa-apa. Pada tanggal 7 Juli pun tidak terjadi apa-apa, kecuali ancaman dari para ajudan Ferdi Sambo kepada Brigadir Yosua. Kalau naik ke atas akan dibunuh. Artinya dia belum naik ke atas. Kalau naik ke atas itu siapa? Skuad lama siapa? Mantan Kapolri skuad lama, Kapolri skuad baru. Kalau naik ke atas, lebih atas daripada Sambo, siapa? Tentu saja Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Itulah naik ke atas, bukan ke Putri Chandrawati yang sudah tua tersebut. Dan saya tidak yakin di sekitar rumah di Magelang ini hanya ada Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Barada Richard Eliezer. Biasanya di sekitar lokasi target pasti sudah banyak anggota kepolisian di sana. Artinya perjalanan mereka pun
dari Magelang ke Jakarta itu tidak hanya 2 mobil, namun dibuntuti dengan mobil lain yang berada sekitar antara 1 sampai 2 km di belakang dan di depan mobil rombongannya Putri Chandrawati. Karena memang Yosua ini sudah dijadikan target. Kita bisa melihat di rest area ini bagaimana Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati mengawasi Brigadir Yosua. Demikian juga dengan Ricky Rizal. Jadi tidak ada tanggal 4 tersebut Brigadir J akan mengangkat Putri Chandrawati. Untuk apa? Lebih bagus dia mengangkat Vera Simanjuntak daripada dia mengangkat emak-emak yang bagaimana ya sudah tuir kayak gitu. Saya sama sekali tidak percaya. Dan mengapa? Apa sih motif kenapa Yosua dibunuh? Ferdy Sambo di dalam pembelaannya mengatakan bahwa dia pernah menangkap sabu-sabu seberat 2,212 ton. Nah, Irjen Pol Teddy Minahasa pun pernah menangkap sabu-sabu yang beratnya kurang dari 10 kg, dan itu alhasil diperdagangkan kembali oleh Teddy Minahasa. Saya lebih yakin kepada ini persoalan narkoba, bukan kepada persoalan judi online yang ancamannya hanya 10 tahun penjara. Tapi jika narkoba lebih daripada 1 kilogram saja, itu sudah pasti ancamannya hukuman mati, tidak ada seumur hidup. Dipastikan ponisnya harus mati. Nah, semua orang-orang yang terlibat di dalam proses pembunuhan Yosua adalah orang-orang yang terlibat dalam jaringan narkobanya Ferdy Sambo. Karena apa? Karena mereka melakukan pekerjaan tersebut dengan sukarela, dengan senang hati. Bagaimana Azan Romer seolah-olah menjadi dirijen, seperti marching band, dialah sebagai pemimpin di depan. Dengan senang hati, Dirianto alias Kodir malah kesenangan. Artinya orang-orang ini bukan sekali ini saja membunuh orang. Ini kelompoknya sama dengan kelompoknya Wawon. Wawon CS itu ya ini. Cuma mereka ada di birokrasi, ada di aparat penegak hukum. Dan para preman-preman yang mendobeng di aparat penegak hukum, yaitu siapa? Dirianto alias Kodir, Susi, Kuat Ma'ruf, dan ART Sambo lainnya. Itu preman-preman, mereka sudah terbiasa melakukan eksekusi, tidak ada kecanggungan. Ini saya katakan perencanaan ini tidak mungkin dilakukan dalam tempo 1 hari atau 1 minggu atau 2 minggu. Dan saya curiga perencanaan ini dilakukan sejak masuknya kembali Kuat Ma'ruf ke Saguling. Ferdy Sambo di dalam keterangan sebelumnya ketika dia menjadi saksi atas terdakwa Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal mengatakan tidak pernah memberhentikan Kuat Ma'ruf. Walaupun Kuat Ma'ruf 2 tahun waktu itu katanya terkena COVID sehingga dirumahkan. Mana ada orang terkena COVID 2 tahun terkena COVID, itu kan satu kebohongan. Yang namanya isolasi hanya 14 hari. Jadi tidak munculnya Kuat Ma'ruf sejak tahun 2020. Dia bertugas di lapangan sebagai agen untuk mengedarkan narkotika, sabu-sabu. Dan datangnya kembali Kuat Ma'ruf itu adalah sinyal persiapan pembunuhan Brigadir Yosua, karena jaringan Brigadir Yosua sudah tercium oleh mereka. Penyusupan yang dilakukan oleh Yosua Huta Barat sudah tercium. Disusunlah strategi pembunuhan sejak Kuat Ma'ruf datang ke Saguling. Jadi dari hasil menonton video di TKP ini dapat kita simpulkan bahwa orang-orang yang terlihat di CCTV sudah sangat terampil dan sukarela melakukan kegiatan yang masing-masing terorganisir dan harmonis antara Azan Romer, Farhan Sabila, Prayogi, Kodir, dan Ricky Rizal yang berada di dalam rumah TKP. Artinya ini membutuhkan perencanaan yang cukup lama. Misalnya
Kodir mengatakan dia tidak bertemu sebelumnya dengan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Sedangkan Ferdy Sambo mengatakan bahwa pembunuhan ini dirancang tiba-tiba saja di lokasi tersebut. Lah kalau tiba-tiba, bagaimana dengan Azan Romer? Apakah dia kegatalan, badannya tiba-tiba melakukan gerakan goyang kembang api atau goyang eksekusi? Atau bagaimana dengan Kodir yang memberikan sinyal-sinyal, memerintahkan orang untuk menyalakan kembang api? Apakah itu tiba-tiba saja? Bagaimana dengan Prayogi yang sibuk menelpon ke sana kemari, mengatur strategi, menyuruh menyalakan kembang api, kapan harus menyalakan, kapan harus berhenti dan sebagainya? Ini kan bukan kejadian yang tiba-tiba. Sedangkan pada saat Putri Chandrawati datang ke Saguling, saksi Kodir, Romer, Prayogi, Farhan tidak diajak naik ke atas. Yang diajak itu hanya Ricky Rizal dan Barada Richard Eliezer. Tapi kenapa mereka sudah tahu peran masing-masing? Artinya dapat disimpulkan bahwa Ricky Rizal naik ke atas itu bukan ditawari Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir Yosua, akan tetapi finishing perencanaan. Itu tujuan dari Ricky Rizal diundang naik ke lantai 3. Ini yang saya katakan, pentingnya pembahasan video CCTV ini adalah fakta 100% kebenarannya. Sedangkan di persidangan ini adalah halusinasi, membicarakan yang tidak ada, sama sekali membicarakan yang tidak ada. Ini kan pembicaraan yang halu. Oleh karena itu, mempertimbangkan kenapa Putri Chandrawati, saya tidak bahas Ferdy Sambonya, Putri Chandrawati ikut terlibat di dalam eksekusi Brigadir Yosua Huta Barat. Ini kan sudah keterlaluan. Biasanya perempuan jarang terlibat pembunuhan berencana, tetapi ini dia aktif. Artinya Putri Chandrawati inilah bandarnya, bandar narkoba. Kenapa mereka membunuh? Karena satu-satunya yang memiliki ancaman di atas dari pembunuhan berencana adalah pengedar, penyelundup narkoba, bandar narkoba. Kalau sudah pengedar, bandar, penyelundup, maka sudah dipastikan apabila barang buktinya melebihi 100 gram saja pasti dijatuhi hukuman mati. Dan tidak ada Presiden Republik Indonesia yang pernah memberikan gerasi kepada para bandar narkoba. Satu-satunya yang memberikan gerasi itu adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana seminggu setelah dia berikan gerasi dari hukuman mati ke jadi hukuman seumur hidup, bandar yang ada di Cipinang itu kembali lagi melakukan penyelundupan narkoba, bukannya kapok. Maka dari itu dipilihlah, lebih baik membunuh Yosua daripada sindikat narkoba mereka terbuka. Karena kalau terbuka sindikat narkoba ini bukan hanya hukuman terhadap narkobanya saja, tetapi tindak pidana pencucian uangnya akan ditelusuri. Follow the money. Ini yang ditakutkan oleh Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo. Maka dilakukanlah operasi untuk membunuh Brigadir Yosua sebelum informasi tentang sindikat mereka bocor ke atas, bocor ke Kapolri.